Selamat pagi Pak Priyo dan teman-teman. Hari ini saya Matthew dan teman saya Jovan, Cindy dan Alisa akan mempresentasikan tentang perusahaan Indomaret. Indomaret adalah sebuah jaringan toko retail yang sangat populer di Indonesia. Ini adalah salah satu gerai minimarket terbesar di negara tersebut dan menyediakan berbagai macam produk termasuk makanan, minuman, kebutuhan sehari-hari, produk rumah tangga, dan banyak lagi. Indomaret memiliki ribuan cabang di seluruh Indonesia dan menjadi pilihan utama bagi banyak orang untuk berbelanja kebutuhan sehari-hari. Indomaret didirikan oleh Bambang Rahmadi pada tahun 1988. Bambang Rahmadi sendiri adalah salah satu pendiri dari PT Indomarko Prismatama, perusahaan yang mengoperasikan Indomaret. Indomaret kemudian berkembang menjadi jaringan minimarket yang besar dan populer di Indonesia. Visi dari Indomaret sendiri adalah menjadi aset nasional dalam bentuk jaringan retail waralaba yang unggul dalam persaingan global. Moto Indomaret adalah mudah dan hemat. Budaya yang dimiliki oleh Indomaret adalah menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, kebenaran, dan keadilan, kerjasama kelompok, kemajuan melalui inovasi yang ekonomis, serta mengutamakan kepuasan konsumen. Esensi yang dimiliki oleh Indomaret adalah pendekatan dengan senyuman tulus untuk membangun hidup yang lebih baik. Selanjutnya yaitu strategi pemasaran dari Indomaret. Strategi pemasaran Indomaret mencakup berbagai elemen yang dapat membantu mereka untuk mempertahankan posisi kuatnya di pasar dan untuk menarik pelanggan. Beberapa strategi pemasaran yang umum digunakan oleh Indomaret antara lain yaitu: yang pertama, harga kompetitif. Indomaret seringkali menawarkan harga yang bersaing untuk berbagai produk, sehingga dapat menarik pelanggan yang mencari nilai yang terbaik. Yang kedua, lokasi strategis. Indomaret membangun cabang-cabangnya di lokasi yang strategis, seperti dekat dengan pemukiman, kantor, ataupun pusat perbelanjaan, sehingga dapat memudahkan akses pelanggan untuk pergi ke Indomaret. Yang ketiga, beragam produk. Indomaret menyediakan berbagai macam produk seperti makanan, minuman, produk kecantikan, dan banyak lagi, sehingga dapat memenuhi kebutuhan para pelanggan yang bermacam-macam. Yang keempat, promosi dan diskon. Indomaret sering mengadakan promosi, diskon, atau penawaran khusus untuk menarik pelanggan dan mendorong pembelian. Dan yang terakhir yaitu kemitraan. Indomaret juga menjalin kemitraan dengan merek-merek terkemuka untuk menjual produk-produk khusus yang hanya tersedia di Indomaret. Strategi ini membantu Indomaret untuk tetap kompetitif dalam industri retail di Indonesia dan mempertahankan basis pelanggan yang kuat. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang permasalahan dan strategi mengatasinya. Seperti perusahaan lainnya, Indomaret juga menghadapi sejumlah permasalahan dalam operasinya. Beberapa permasalahan yang mungkin dihadapi Indomaret dan strategi untuk mengatasinya termasuk: yang pertama yaitu persaingan ketat. Persaingan di industri retail Indonesia sangat ketat. Strategi yang bisa digunakan adalah meningkatkan pelayanan pelanggan, menawarkan harga yang kompetitif, dan terus berinovasi dalam produk dan layanan. Kedua yaitu manajemen stok. Mengolah stok dengan efisien adalah permasalahan yang penting. Indomaret dapat menggunakan sistem manajemen stok yang canggih untuk menghindari kelebihan stok atau kekurangan stok yang berlebihan. Yang ketiga yaitu keamanan. Menghadapi resiko pencurian atau kejahatan di toko adalah masalah umum di retail. Indomaret dapat meningkatkan sistem keamanan dan melatih stafnya dalam menghadapi situasi semacam ini. Yang keempat merupakan perubahan selera konsumen. Perubahan selera konsumen dan tren belanja bisa mempengaruhi penjualan. Indomaret dapat memantau tren konsumen dan meresponnya dengan cepat dengan menyesuaikan penawaran produknya. Yang kelima yaitu logistik dan distribusi. Masalah dalam rantai pasokan dan logistik bisa menyebabkan keterlambatan pengiriman produk. Indomaret dapat meningkatkan manajemen rantai pasokan dan investasi dalam infrastruktur logistik. Yang keenam yaitu keterlibatan online. Semakin banyak konsumen berbelanja online, Indomaret dapat mengembangkan platform e-commerce atau aplikasi mobile untuk memperluas presensinya secara online.
Yang ketujuh yaitu peraturan pemerintah. Perubahan dalam peraturan pemerintah seperti peraturan harga atau pajak bisa mempengaruhi profitabilitas. Indomaret perlu mengikuti peraturan dengan baik dan beradaptasi dengan perubahan tersebut. Yang terakhir yaitu krisis kesehatan atau bencana. Krisis kesehatan seperti pandemi COVID-19 atau bencana alam dapat mempengaruhi secara operasional. Indomaret perlu memiliki rencana darurat dan fleksibilitas untuk mengatasi situasi semacam itu. Strategi yang efektif untuk mengatasi permasalahan ini akan bervariasi, tetapi fokus pada inovasi, efisiensi operasional, pemantauan pasar, dan respon cepat terhadap perubahan adalah kunci untuk tetap sukses dalam bisnis retail seperti Indomaret. SWOT yang dimiliki oleh perusahaan Indomaret, yang pertama dari strength-nya, Indomaret adalah perusahaan yang memiliki jaringan toko yang luas, di mana memungkinkan mereka untuk bisa mencapai konsumen di berbagai lokasi. Yang kedua, Indomaret merupakan merek yang terkenal, sehingga menciptakan kepercayaan di antara pelanggan. Yang ketiga, beragam produk. Indomaret ini menyediakan berbagai macam produk yang terdiri dari makanan, minuman, barang-barang rumah tangga, hingga layanan pembayaran tagihan yang memenuhi kebutuhan pelanggan sehari-hari. Dan yang terakhir, kemudahan akses. Dikarenakan Indomaret sudah memiliki cabang di mana-mana, hal ini memudahkan konsumen untuk bisa mengakses toko Indomaret ini sendiri. Yang kedua yaitu untuk weakness-nya atau kelemahannya. Yang pertama, kelemahan yang dimiliki oleh perusahaan Indomaret yaitu persaingan yang ketat, di mana industri retail di Indonesia ini sudah sangat kompetitif, terutama di bidang yang sama dengan Indomaret, yaitu makanan serta kebutuhan rumah tangga, seperti halnya Alfamart serta minimarket lainnya. Yang kedua yaitu ketergantungan pada distribusi barang tahan lama. Hal ini mengharuskan Indomaret untuk bisa mengandalkan sebagian besar pendapatannya ke barang-barang yang tahan lama. Yang ketiga yaitu tergantung pada lokasi. Kesuksesan Indomaret sendiri ini sangat bergantung pada lokasi-lokasi toko mereka, apakah strategis atau tidak. Yang selanjutnya yaitu opportunities atau peluang yang dimiliki oleh perusahaan Indomaret. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Indonesia dapat meningkatkan daya beli masyarakat yang berpotensi untuk meningkatkan penjualan Indomaret. Yang kedua yaitu e-commerce. Indomaret dapat menjalin kemitraan dengan platform-platform e-commerce serta mengembangkan platform e-commerce mereka sendiri untuk memperluas pangsa pasar mereka. Yang ketiga yaitu diversifikasi produk, di mana Indomaret dapat mempertimbangkan untuk semakin memperbanyak lagi variasi dari produk mereka sehingga menambah produk-produk yang baru atau dengan kategori yang jauh lebih luas. Oke, untuk yang terakhir yaitu threats atau ancaman, yang dimana persaingan intensif. Persaingan yang ketat dengan pesaing seperti Alfamart dan e-commerce lainnya dapat mengurangi margin keuntungan dari Indomaret itu sendiri. Yang kedua yaitu perubahan regulasi. Perubahan regulasi di bidang perusahaan retail atau perpajakan dapat mempengaruhi bisnis Indomaret. Dan yang terakhir yaitu perubahan pola belanja konsumen, di mana perubahan dalam perilaku belanja konsumen ini semakin bergeser ke belanja online, sehingga tentunya hal tersebut akan berdampak negatif pada toko fisik seperti Indomaret. Sehingga perlu diperhatikan untuk perusahaan Indomaret untuk senantiasa memperhatikan SWOT dan mencari peluang-peluang baru agar perusahaan tersebut tetap bisa sustain dan bisa berjalan di jangka yang panjang.